Nah, selanjutnya notasi. Nah, kita telah banyak membahas tentang turunan dan anti-turunan, serta hubungan pada beberapa fungsi yang sederhana. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan sebuah notasi operasi anti-turunan tersebut. Anti-turunan dari sebuah fungsi f(x) ditulis dengan menggunakan notasi integral. Perhatikan kembali masalah 8.2. Alternatif penyelesaiannya tersebut dapat ditulis kembali dengan menggunakan notasi integral. Nah, yang pertama itu turunan f(x) sama dengan 1/4 x pangkat 4 adalah f absen x sama dengan fx sama dengan y absen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 sama dengan x pangkat 3, sehingga diperoleh fx sama dengan integral fx dx sama dengan integral f sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Yang kedua, turunan fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 4 adalah f absen x sama dengan fx sama dengan y absen d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 ditambah 4 sama dengan x pangkat 3, sehingga diperoleh fx sama dengan integral fx dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Yang ketiga, turunan fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 minus 8 adalah f absen x sama dengan fx sama dengan y absen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 dikurang 8 sama dengan x pangkat 3, sehingga diperoleh fx sama dengan integral fx dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Yang D, turunan fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/2 d per 2 adalah f absen x sama dengan fx sama dengan y absen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/2 sama dengan x pangkat 3, sehingga diperoleh fx sama dengan integral fx dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/x pangkat 4 ditambah c. Yang kelima, turunan fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurang 13/207 adalah f absen x sama dengan fx sama dengan y absen sama dengan d per dx dikali 1/4 x pangkat 4 dikurang 13/207 sama dengan x pangkat 3, sehingga diperoleh fx sama dengan integral fx dx sama dengan integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, contoh soal. Nah, jika y 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3, tentukan dy per dx dan integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx. Nah, penyelesaiannya yaitu jika y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3, maka diperoleh dy per dx sama dengan d dikali 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 per dx. Hasilnya menjadi 12x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2. Jika diintegralkan, maka menjadi 12x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dx sama dengan
3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah C. Sehingga integral 3 dikali 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah C. Sehingga 3 integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx itu sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah C. Sehingga integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2/3x pangkat 3 ditambah C. Jadi integral 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah 2/3x pangkat 3 ditambah C. Materi selanjutnya ialah rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Jika semua fungsi yang hanya dibedakan oleh nilai konstantanya diturunkan, maka akan menghasilkan fungsi turunan yang sama, sehingga bila diintegralkan akan mengembalikan fungsi turunan tersebut ke fungsi semula, tetapi dengan konstanta C. Nilai konstanta C akan dapat ditentukan bila diketahui titik yang dilalui oleh fungsi asal tersebut. Titik asal atau initial value, yaitu nilai awal, dapat disubstitusikan ke fungsi hasil antiturunan sehingga nilai C dapat ditentukan. Perhatikan contoh 8.2 berikut. Jika fx turunan dari fx dengan fx sama dengan x pangkat 3, maka diperoleh fx sama dengan integral x pangkat 3 dx. Hasilnya 1/4 x pangkat 4 plus C, dengan C adalah konstanta. Nah, secara induktif dapat disimpulkan yaitu sifat 8.3 jika fx adalah fungsi dengan f aksen x sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus C. Masalah 8.3. Pada konsep turunan, kita dapat memperoleh aturan turunan dengan menggunakan konsep limit fungsi, sehingga proses penurunan sebuah fungsi dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Nah, bagaimana dengan konsep integral suatu fungsi? Adakah aturan yang dapat dimiliki agar proses integrasi suatu fungsi atau mengembalikan fungsi turunan ke fungsi semula dapat dilakukan dengan cepat? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita akan melakukan beberapa pengamatan pada beberapa contoh turunan dan antiturunan suatu fungsi yang sederhana. Nah, perhatikan tabel berikut. Pada kolom pertama itu merupakan turunan fungsi fx, kolom kedua merupakan antiturunan fungsi fx, dan kolom ketiga merupakan pola. Jika kita perhatikan, di masing-masing antiturunan dari turunannya itu akan membentuk suatu pola. Nah, pola ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal integral tak tentu. Dapat dilihat pada tabel, sebuah aturan integral atau pola antiturunan dari turunannya yang terbentuk, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1, dengan n merupakan bilangan rasional. Contoh 8.6, tentukan nilai integral 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup mengikuti pola antiturunan dari turunannya yang sudah didapatkan dari slide sebelumnya, yaitu integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x n plus 1. Nah, maka integral dari 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx kita masukkan nilainya ke dalam rumus. Yang pertama 4x pangkat 3, berarti integralnya adalah 4 per 3 plus 1
X pangkat 3 plus 1. Nah, ditambah integral dari 2X kuadrat, yaitu 2 per 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1. Ditambah C atau konstanta, karena ini merupakan integral tak tentu. Kemudian hasilnya menjadi 4 per 4 X pangkat 4 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 plus C, dan hasil akhirnya yaitu X pangkat 4 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 ditambah C. 8.7, jika fungsi fx sama dengan integral 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 1 melalui titik A 1, -1/12, maka tentukanlah nilai fx. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita integralkan dahulu fungsi fx, yaitu integral dari 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 1 dx. Dengan menggunakan rumus dasar integral, maka diperoleh 3 per 4 x pangkat 4 plus 2 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2x kuadrat plus c. Jika fungsi ini melalui titik A 1, -1/12, artinya f1 sama dengan 1 min 1 per 12. Sehingga jika kita substitusikan fx di titik 1 atau f1, maka akan menghasilkan 3 per 4 1 per 4 plus 2 per 3 1 per 3 min 1 per 2 1 kuadrat plus c sama dengan negatif 1 per 12. Nah, di sini kita bisa temukan nilai c. Hasil dari pemilihannya yaitu 23 per 12 plus c sama dengan negatif 1 per 12. Maka c berarti memiliki nilai min 2. Jadi nilai fungsi tersebut adalah fx sama dengan 3 per 4 x pangkat 4 plus 2 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2 x kuadrat min 2. Dari contoh soal sebelumnya, kita dapatkan sifat 8.4, yaitu untuk n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1 dengan a dan c konstan real, maka yang pertama integral dari x pangkat n dx adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian yang kedua, integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Contoh 8.8, hitunglah integral berikut. 1. Integral dari 4x pangkat 3 dx. Yang kedua, integral dari 1 per x kuadrat dx. Nah, penyelesaiannya yang nomor 1, yaitu integral dari 4x pangkat 3 dx mengikuti rumus dasar, maka didapatkan 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Hasilnya x pangkat 4 plus c. Kemudian yang nomor 2, integral dari 1 per x kuadrat dx. Ini kita rubah dulu bentuk pecahannya menjadi bentuk perpangkatan. Maka menjadi integral x pangkat min 2 dx. Lalu kita bisa gunakan rumus dasar dari integral. Maka kita dapatkan integral dari x pangkat min 2 dx adalah 1 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 plus c. Dijumlahkan dan hasilnya negatif x pangkat min 1 plus c, dan kita rubah kembali kepada bentuk pecahan, maka menjadi negatif 1 per x plus c. Sifat 8.5, misalkan k bilangan real, fx dan dx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya, maka yang pertama, integral dx adalah x plus c. Yang kedua, integral k dx adalah kx plus c. Yang ketiga, integral x pangkat n dx adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian yang keempat, integral dari k fx dx adalah 1
sama dengan K integral fx dx. Nah, yang kelima, integral dari dalam kurung fx plus dx adalah integral dari fx dx plus integral dari gx dx. Nah, yang terakhir, integral fx min gx dx adalah integral dari fx dx dikurang integral gx dx. Contoh 8.9, tentukanlah hasil dari yang pertama, integral 2x pangkat 4 akar x pangkat 3 dx. Yang kedua, integral dari x plus 1 kuadrat dx. Dan yang ketiga, integral dari x pangkat 3 min 2x per akar x dx. Integral dari 2x pangkat 4 akar x pangkat 3 dx. Pertama kita ubah dulu bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan, kemudian menggunakan sifat integral dari k fx dx sama dengan k dikali integral fx dx, menggunakan sifat eksponensial, kemudian kita integralkan sehingga hasilnya adalah 4/13 x pangkat 13 per 2 ditambah c. Integral dari x plus 1 kuadrat dx sama dengan integral dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dx. Kemudian kita integralkan sehingga didapat 1/3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x ditambah c. Diketahui fungsi biaya marginal dalam memproduksi suatu barang setiap bulan adalah MC, DC per DQ sama dengan 2Q plus 6/3. Nah, tentukan fungsi biaya total dalam satu bulannya. Diketahui bahwa Q sama dengan banyak produksi, C biaya produksi, dan MC biaya marginal. Nah, alternatif penyelesaiannya CQ sama dengan integral dari 2Q plus 6/3 DQ sama dengan integral dari 2/3 dikali Q plus 3 DQ sehingga didapat 1/3 Q kuadrat ditambah 2Q ditambah C. Integral dari x pangkat 3 dikurangi 2x per akar x dx sama dengan, kita sederhanakan dulu menjadi integral dari x pangkat 3 per akar x dikurangi 2x per akar x dx sehingga didapat 2/7 x pangkat 7 per 2 dikurangi 4/3 x pangkat 3 per 2 plus c. Tentukan fungsi y sama dengan fx dari persamaan diferensial dengan x kuadrat dy dibagi dx sama dengan negatif y kuadrat akar x dengan y sama dengan 1 dx sama dengan 1. Alternatif penyelesaiannya menggunakan langkah pertama, ubah dulu bentuk persamaan diferensial tersebut menjadi dy per y kuadrat sama dengan negatif akar x per akar x per x kuadrat dx sehingga didapat y pangkat negatif 2 dy sama dengan x pangkat negatif 3/2 dx menggunakan sifat eksponen. Langkah kedua, menggunakan pengintegralan di kedua ruas sehingga diperoleh negatif 1 per y sama dengan negatif 2 per akar x plus c, dan langkah ketiga disubstitusikan ke titik awal sehingga didapat
fungsi tersebut, negatif 1 per Y sama dengan negatif 2 per akar X plus 1 atau Y sama dengan akar X dibagi 2 min akar X. Sifat 8.6 misalkan f1x, f2x, sampai fnx adalah fungsi yang dapat diintegralkan. Integral tak tentu hasil penjumlahan dua fungsi atau lebih itu sama dengan integral tak tentu dari masing-masing fungsi. Tentukan nilai dari integral 3x pangkat 6 negatif 2x kuadrat ditambah 1 dx. Menggunakan sifat tadi, kita dapatkan 3 per 7x pangkat 7 dikurang 2 per 3x pangkat 3 plus C plus X. Carilah nilai fx jika f aksen x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 3 dan f0 sama dengan 1. Fx sama dengan integral dari x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 3 dx. Karena f0 nya sama dengan 1, maka kita masukkan f0 ke dalam persamaan fx sehingga didapat c sama dengan 1. Jadi nilai fx adalah 1 per 4x pangkat 4 dikurangi 4 per 3x pangkat 3 ditambah 3x plus. Jika diketahui percepatan sebuah benda yang bergerak pada garis koordinat adalah AT sama dengan negatif 2t kuadrat plus 3t plus 1, tentukanlah fungsi posisi benda tersebut. Alternatif penyelesaiannya dengan menggunakan konsep di atas, maka Vt sama dengan integral AT dt atau Vt sama dengan integral dari negatif 2t kuadrat plus 3t plus 1 dt sehingga didapat Vt sama dengan negatif 2 per 3t pangkat 3 plus 3 per 2t kuadrat plus t plus c, sedangkan St nya sama dengan integral dari Vt dt. Didapat St nya sama dengan negatif 1 per 6t pangkat 4 plus 1 per 2t pangkat 3 plus 1 per 2t kuadrat plus ct dt.